Masih suasana lebaran. Kue-kuenya juga masih banyak. Iya. Mana kuenya? Banyak tuh dibuka. Masa mau dibuka semua? Iya. Nggak baik-baik kolesterol. Lagian juga harus ini. Latihan kemarin kan kita udah latihan 1 bulan, masa aja mau kita tiba-tiba kita berubah total makan tanpa aturan. Ya belajar untuk menahan. Wis, yang puasanya sebulan. Kayaknya lanjut ke puasa Syawal, Pak. Menahan reaksi kimia. Kayaknya lebih baik itu puasanya. Puasa menahan reaksi kimia. Boleh juga itu. Kalau yang lain tuh puasa itu bagian dari tradisi. Kalau aku kan bagian dari kehidupan saya. Iya, salam. Memilih untuk puasa. Iya. Iya. Jadi gimana Lebaran ceritanya kemarin? Lebaran nih, oh iya Bunda yang habis nonton film horor lagi. Boro-boro, nggak ada yang nemenin. Oh, nggak jadi. Bayangin Lebaran tuh filmnya 2 horor. 1 siksa kubur, yang kedua Badarwi. Gak ada yang dipeluk. Iya. Bayangkan kalau lagi ketakutan, gitu ya, masa tetangga, gitu kan banyak banget kan. Nggak lucu ya, kalau mau film horor tuh sendirian. Tetangga kursi gitu kan, bukan tetangga apa, tetangga Emang kursi. bahaya kalau bapak di bawah itu bahaya. Mendingan di sini. Tapi banyak penontonnya itu Bun ya? Banyak, hari pertama aja tuh Badarwi itu udah mencapai 344 kalau nggak salah. Itu apa? Film tentang apa? Badarwi itu terkait sama film dulu tuh yang apa ya, KKN di Desa Penari. Oh, ini ceritanya lanjutan atau Bukan lanjutan, prequelnya. Cerita sebelumnya. Oh iya. Pak Ben udah nonton ini kayaknya nih. Apa tuh? Yang tentang Badarwi itu. Kalau nonton sih enggak, tapi kalau cerita-cerita kita pernah dengar cerita tentang Badarwinya. Oh ya? Tokoh di balik. Badarwi itu bukannya ini Pak Ben, apa namanya, sosok yang menghantui waktu di desa KKN gitu. Nggak nonton sih waktu itu, cuman pernah baca di Twitter ya, di X sekarang ya. Di Twitter dulu kan ada cerita itu kan. Jadi disebut-sebut Badarwi itu sebenarnya adalah sosok yang menghantui gitu. Mungkin begini, sosok itu mungkin kebetulan aja dikaitkan dengan yang tadi KKN itu di sana. Tapi cerita yang sesungguhnya ini sebenarnya tokoh yang berdiri sendiri sebetulnya kan. Artinya memang mitos sosok ini ada, sudah cerita tentang sosok ini ada. Sudah terbangun. Kan kita begini, budaya kita itu kan kaya dengan cerita-cerita seperti itu. Nah, itu berkembang menjadi akan erat kaitannya dengan lokasi-lokasi wilayah tertentu. Dan selalu akan dihubung-hubungkan dengan tokoh-tokoh tertentu. Jadi setiap wilayah itu punya tokoh. Selain tokoh yang real, yang dalam kehidupan sehari-hari, juga ada tokoh-tokoh yang sifatnya itu mistis, ada unsur mistisnya. Nah, orang-orang bilang itu adalah, dalam bahasa orang-orang sana itu dibilangnya sebagai penjaga wilayah gitu ya? Penjaga wilayah, jadi bukan sebuah apa namanya? Iya, penunggu, penguasa? Ya bisa disebut iya. itu. Untuk menjaga kelestarian daerah itu. Itu memang secara budaya memang perlu dilestarikan, karena dengan memunculkan tokoh-tokoh itu akan didengar aturan-aturan didengar. Oh iya, setuju Gitu kan. iya. Jadi biasa lah ya, harus ada sesuatu yang ditakutin untuk iya. Jadi memang orang kita memang lebih takut sama sesuatu yang dalam tanda kutip yang tidak tampak. Iya. Ada sesuatu yang tampak. Betul. Jadi memang itu tadi cerita ini dibangun supaya memang suatu daerah ini aturan suatu daerah ini supaya tetap tetap lestari tadi ya. Aturannya dilaksanakan, kemudian ya namanya wilayah kan pasti ada aturan mainnya sendiri dong. Iya, terkadang kan untuk menjaga misalnya orang-orang akan merusak daerah. Merusak kan bukan dalam arti sesungguhnya yang merusak beneran, tapi merusak dalam tanda kutip kan ada. Iya kan, misalnya udah untuk jelas menjaga hal itu. Gitu. Ya maksudnya apa ya? Misalnya wilayah ini khusus untuk misalnya untuk persawahan lah kita anggap ya. Tapi misalnya nanti kan kita nggak tahu ya berapa tahun kemudian terus tiba-tiba persawahan ini mau dibikin perumahan misalnya gitu kan. Nah kalau udah ada si cerita ini, menurutku sih dia akan memang
menjaga itu biar selamanya wilayah ini tetap menjadi persawahan. Kalau enggak ya banyak kontraktor yang ngelirik untuk jadi perumahan kan. Ya itu kan misalnya kita contohnya aja. Oh ya, balik ke cerita itu tadi, sebenarnya si Badarwi tadi ceritanya gimana Pak Ben? Konon ceritanya itu Badarawi ini adalah bagian dari prajurit kerajaan Laut Pantai Selatan. Beliau ini adalah salah satu panglima yang diutus untuk menjaga sesuatu di wilayah tertentu. Itu wilayahnya daerah mana itu? Wilayahnya itu kalau nggak salah itu untuk sekarang ya, nggak tahu nih dari sejarah yang sebenarnya gitu ya. Itu sudah dari dulu atau bukan, tapi yang untuk wilayah sekarang namanya Wonokromo. Nah, ini kan berkaitan dengan tidak terjadinya ini. Kita harus mundur dulu, flashback dulu ke arah masa lalu sebelum tokoh ini dia muncul. di sana, gitu ya. Sebelum ini muncul. Nah, ini berkaitan dengan kisah tentang zaman Kerajaan Airlangga. Nah, tentang Kerajaan Airlangga, di mana ketika zaman Kerajaan Airlangga itu banyak tokoh-tokoh sakti. Nah, diantaranya ada 4 tokoh sakti yang berguru, 4 orang tokoh sakti yang berguru pada suatu perguruan yang dan mereka menguasai ilmu-ilmu tertentu yang kalau dalam bahasa dulu itu disebut sakti ya. Karena mampu melakukan hal-hal yang di luar kewajaran. Nah, tapi ternyata terjadi pemberontakan di kerajaan. Nah, ada pemberontakan dari Empu Barada ke Raja Airlangga sehingga semua pengikut Airlangga itu diburu. Nah, salah satunya itu namanya Nareh ya, seingat saya itu Senareh atau siapa. Depannya agak lupa saya. Ratna Nareh ini yang lain memutuskan untuk melarikan diri dan sembunyi di daerah Bali. Sementara si Ratna Nareh ini memutuskan untuk tetap tinggal di suatu wilayah di Jawa bagian timur. Nah, untuk mengamankan diri supaya tidak sibuk untuk terjadi melayani perburuan itu, beliau sembunyi di suatu tempat dan menyembunyikan kesaktiannya. Dia hidup sebagai rakyat jelata. Nah, kegiatannya hanya kehidupan sehari-hari sampai suatu saat dia hanya mempelajari lontar-lontar. Hanya sastra lah, dia hanya menggali ilmu sastra. Sampai suatu saat ketika ini memutuskan untuk bertapa, setelah pertapaannya lama dia tiba-tiba ingin mengunjungi suatu wilayah. Berjalanlah dia ke arah barat. Nah, sampai suatu saat sampai memasuki suatu wilayah hutan yang dikuasai oleh seorang tokoh yang namanya Macan Pinaret kalau nggak salah. Itu sebagai tokoh sakti. Nah, karena ini terjadi dialog. Karena si Ratna Nareh itu cantik pun. Kita tahu lah orang-orang suara cantik-cantik. Malang sana itu cantik-cantik gimana? Pak Ben tahu loh. Kalau itu wilayah yang banyak cantik-cantik tahu ini apa bisa tahu? Malang. Aduh, perjalanannya panjang ya ternyata ya. Jadi rupanya ini memang dari turunan itu, kecantikan itu warisan turunan dari Majapahit juga kan, kita lihat sejarahnya seperti itu. Nah, sampai suatu saat dia sampai ke suatu wilayah yang dalam penguasaan si Macan ini. Rupanya Macan ini karena cantiknya itu muncullah biasalah laki-laki. Wah. Laki-laki mereka cantik-cantik. Iya, laki-laki dalam kondisi dia berkuasa ya. Wes. Udahlah. Belum autoimun. Laki-laki berkuasa, terus apa lagi? Ya. Lihat yang cakep, ya kan, langsung autoimun. Naluri naluri kelakiannya itu tergugah. Sehingga rasanya ini loh. Sehingga ketika dia ketemu si Ratna Nareh ya dia terlena.
Akhirnya dia bersiasat Apa ya kan. istilahnya tadi? Malam-malam. Nah, akhirnya dia bersiasat kan. Gimana caranya? Kalau bahasa Jawa Timuran kan gimana Ibu kalau ini? Iya kita. Sama sih. Di Jawa Timur tuh nggak ada piye. Ya apa cak? Oh iya, Cak. Gitu kan. Berumpuklah dengan anak buahnya. Jangan dilewatkan kesempatan seperti ini kan. Wow. Akhirnya dia ditawarin dengan bujuk, dengan ibu muslihat lah kalau kita sebut untuk menginap di wilayah dia. Nah, karena si Ratna Nareh ini ya karena dia sudah terbiasa untuk menyembunyikan kesaktiannya, dia berlaku sebagai rakyat biasa ya dia menghargai itu kan. Sebagai Nggak tahu ini ya. Iya. Si macannya kalau ini bawa bom gitu ya. Wes. Jadi si Ratna Nareh ini ya mengiyakan aja ketika diajak untuk menginap di wilayah. Sampai suatu saat kita tunda dulu. Tanya dulu deh, masa langsung gitu nanti nggak seru kan? Nggak seru nanti. Kita tunggu dulu, biarkan si Ratna Nareh ini Bayangin karena cantik ini kebayang putih gitu ya. Sulum ya. Iya. Sulum kan? Apa itu sulum? Orang malam kan katanya orang malam tadi. Sulum. Oh itu iya kan sulum. mulus. Iya Sulum. sulum. Oh iya, oke. Nah karena dari Ratu Pantai hijau. Tutu aku kan. Ada yang lagi GM. Nah, jadi sebenarnya gimana kalau sampai cerita di sini itu sebetulnya sudah bisa ditebak belum? Kalau dari sudut Ya wanita. kebayang kalau dia misalnya ditipu gitu ya dia pasti akan didok. Bukan Mengeluarkan dibayangkan ya kesaktiannya. seorang wanita cantik dalam perjalanan jauh ya kan, melewati hutan gitu. Oh, butuh sandaran Iya, gitu. apa ya? Sedap. Pikiran Bunda udah melawan aja. Salah ya. Gitu. Takut Bun jalan sendirian. Takut tengah hutan loh. Hutan loh. Iya. Banyak buaya. Di hutan nggak ada buaya gimana sih? Macan, Mas Arif. Macan Mas Arif. Buaya darat tuh di hutan itu. Oh iya. Nah, kita lanjut lagi yang cerita tadi kan? Karena ini anggap aja si Ratna Nareh udah tidur kan. Tidur di mana ini? Tidur di Hotel balik lagi. Coba Bun. ini Aduh. udah tidur ya kan. Nah ini si macan siapa tadi ya, gua agak lupa. Itu sudah menyusun strategi kan. Nanti jam sekian. Nah dia sudah melakukan perhitungan Bun. Kalau zaman dulu Zaman dulu udah ada jam. ada bukan harus ngitung waktunya Bun. Oh, melihat dari ini gitu ya. Oke, iya. kira-kira Jadi- habis maghrib gitu. Iya, jadi jangankan orang melakukan kebaikan, orang melakukan kejahatan pun ada hitungannya. Sekarang malam apa? Ya kan? Oh iya, kalau di ini horor-horor kita tuh kayak bulan tuh langsung diliatin gitu kan. Malam apa? Set, Dia oh, nanti harus mengatur nih. strategi dulu, Bun. Wih, ladala. Dia malam apa? Ya kan? Dia harus datang dari arah mana? Itu sudah harus ditentukan, harus diperhitungkan. Itu ciri khas ini banget tuh horornya Indonesia tuh. Langsung tuh langitnya hitam terus ada bulan terus nanti Nah, oh iya bayangin jadi tuh, si bayangin. wes. Bulannya kerowak. Iya, bulannya kerowak gitu ya. Dikira apel. Nah, ketika perhitungannya sudah matang, dikiranya dalam perhitungan dia pasti lancar. Ya kan proses oke. pembajakan lancar. Nah, ternyata keempat orang tadi itu ketika mau memasuki kamar, tiba-tiba mereka terpental. Wes. Wih. Nah, itu terpental tanpa menyentuh. Gitu. Sebelum menyentuh dia sudah terpental. Berarti sakti ya nih Sakti. cetaknya ya. Oh ya namanya juga penjaga ya. Iya, akhirnya tanpa rupanya si Ratna Nareh ini walaupun dia tidur tapi posisi kesaktiannya, tombol kesaktiannya tetap selalu on. Saya nggak tahu nih, perlu diselidiki tombol kesaktiannya di mana. Wes. Masing-masing kan beda. Itu tombol kesaktian yang bisa bikin terpental itu. Iya, gitu. iya coba. Nah itu kita harus tahu posisinya di mana. Sepertinya dituju tuh. Atau itu mungkin bahasa isyarat apa ya? Bahasa metafora. Metafora. Iya. Apa itu, Pak? Iya.
Kalau sekarang itu membuat musuh muntah-muntah gitu. Bisa jadi itu. Jadi ketika itu jadi wow, muntah-muntah. Terpental itu berarti bukan terpental sesungguhnya. Oh, oke. Kalau bahasa Jawanya gumoh. Nah, diceritakan semacam ini tokoh penguasa wilayah itu mati, kalah dalam bahasa ini kalah. Nah, ini kita juga perlu selidikin lagi, Pak. Oh, biasanya memang gitu, yang laki-laki memang biasanya kalah. Nah, itu dia, makanya ini kalah dalam arti sebenarnya, mati dalam sebenarnya atau metafora. Iya. Karena cerita-cerita itu selalu banyak, selalu dilambangkan dengan bahasa metafora. Iya, biasanya kalah sama laki-laki kalau. Nah, kalau udah mati kan, Tadi kalah tadi kan si Rama Marahnya masih ngangkat itu ya kan? iya, Pak. Posisi ini, Pak. Suruhnya lagi hampur. Perlu upaya untuk menghidupkan kembali ya. Ini kayaknya ini konten. Gitu. Nah, semenjak itulah warga sekitar paham kalau si Ratna Nara ini bukan orang sembarangan. Nah, sudah menjadi kebiasaan umum bahwa suatu wilayah selalu membutuhkan tokoh-tokoh yang dianggap mampu melindungi wilayahnya. Maka si Ratna Nara ini diangkat sebagai ketua sesepuh atau pelindung dusun itu. Nah, mulai sejak itu Ratna Nara menjadi orang yang Ditakuti ya. ditakuti di situ. Nah, akhirnya karena sudah terlanjur dikenal, akhirnya dia memunculkan diri, pamer kesaktiannya, bukan pamer, yang memunculkan kesaktiannya. Itu sampai akhirnya dia menantang semua kekuatan yang ada di sekitar situ. Nah, muncullah si Badarawi ini merasa terusik, merasa tertantang. Nah, kok nggak tanya Badarawi ini siapa ini? Tanya dong biar. Gimana sih? Budaya nggak nanya. Sudah kenalan, Pak. Nah, Oh, tiba-tiba muncul Badarawi ini. iya. Tokoh itu. Nah, ini kita episode flashback ke balik cerita sebelumnya bahwa si Badarawi ini adalah salah satu pasukan panglima lah ya, tokoh prajurit dari kerajaan Laut Selatan yang ditugaskan untuk menjaga sebuah sendang, di mana sendang ini adalah konon adalah portal pintu masuk untuk menuju ke kerajaan Laut Utara. Nah, karena ini Laut sebuah Utara atau pintu, selatan? ya, Laut utara atau selatan? Selatan. utara, Utara tuh. menuju utara. Jadi ini adalah pintu gerbang untuk saling silaturahmi. Jadi hubungan bilateral dua negara dari kerajaan Laut Selatan dan kerajaan Laut Utara. Nah, pintu gerbangnya adalah di sendang itu. Makanya dijaga oleh pasukan-pasukan elit dari kerajaan Laut Selatan. Nah, yang penjaganya ini Salah satunya adalah si Badarawi ini. Nah, merasa dia tertantang dengan tantangan itu, masuklah dia merasuki si Ratna Nara. Oh, oke, seru juga ya. Sebenarnya dia sudah sanggup ditaklukkan sama si Ratna Nara, tapi dia penasaran karena dia sudah melanggar aturan bahwa dia sebelumnya tidak boleh melakukan tindakan itu karena dia sudah meninggalkan area tugas kan. Itu, jadi dia mendapat hukuman, akhirnya dicopot wewenangnya itu dari penjaga sendang itu. Akhirnya dia berkelana. Nah, berkelana akhirnya dalam pengelanaan itu ya merasuki penari-penari yang ada di sekitaran situ. Nah, konon berikutnya setelah ratusan tahun berikutnya di zaman sekarang masuk juga. Nah, ini masuk lagi cerita yang tadi KKN Desa Penari itu. Oh, kaitannya seperti itu. Oh, makanya memang dia masuk ke film KKN yang kedua itu ya. Iya. Oke. Tapi dari sini saya tadi penasaran begini. Ini asumsi ya. Kira-kira nanti kita bisa telusuri atau kita dalami lagi.
ada kaitannya nggak antara nama kota itu dan peristiwa ini? Karena namanya kan kotanya untuk zaman sekarang namanya Wonokromo. Ini ada kaitannya dengan ini nggak kira-kira Pak Agung? Wono itu kan kalau dalam bahasa Jawa itu kan hutan. Ya. Kromo itu perkawinan. Jadi perkawinan di hutan atau perkawinan dalam hal ini perkenduan. Balik lagi. Loh, gue dari tadi udah diem. Aduh. Ini dalam bahasa itu perkawinan Pak ya, kromo itu Pak ya. Kromo itu bisa menjadi tatanan juga bisa. Tatanan itu kan bisa. Ya. Aturan gitu ya. Aturan ya. Berarti aturan di di hutan itu. Wono tuh hutan. Wono itu hutan. Nah, itu perlu kita gali lagi itu karena ini menyangkut budaya juga kan. Iya. Karena kalau di bahasa ketoprak zaman dulu tuh gini, ketika menceritakan sebuah nama itu selalu ada cerita di balik nama tersebut. sampai suatu saat ketika tokoh itu sampai ke puncak ceritanya itu dia selalu akan mengucapkan begini, besok dalam bahasa Jawa ini ya, besok kalau ada rejo-rejone zaman desa ini aku namakan desa Wonokromo, misal seperti itu. Artinya begini, suatu saat kalau ada masa-masa yang sejahtera, nama ini akan kita namakan nama Wonokromo di desa tersebut Di ya, desa yang tersebut. mungkin sekarang sudah menjadi kota. Nah, bisa jadi seperti itu. Iya, Nah, terus apa yang menarik dari cerita itu sebetulnya? Nah, ini kan kita tidak berhenti hanya sekedar di cerita itu. Barangkali ada kita hikmah atau pelajaran apa yang bisa kita dapat. Badarawi itu kenapa terus sama Ratna? Bukan karena tertantang. Tertantang karena si Ratna ini begitu dia sudah memunculkan kesaktiannya, dia menantang siapapun yang dianggap menguasai wilayah itu. Supaya dia bisa berkuasa di situ ya. Iya, untuk melanggengkan kekuasaan, untuk menunjukkan kekuasaan itu. Wah, ini kalau diadopsi sama Marvel bisa jadi superhero ini. Bisa jadi. Iya. Gitu kan. Bisa jadi. Jadi kan Barangkali ini ada makanya pintu dimensinya, ada pintu dimensinya ya. ada tokohnya, itu bisa Iya. jadi superhero itu. Nah, makanya jangan-jangan cerita itu nanti diadopsi Bun, karena katanya mau dibawa ke Amerika Bun, Iya. film itu. Iya. Nah, ya bagus juga kedepannya barangkali akan. Tapi film yang dibawa ke Amerika kan bukan cerita Badarawi aslinya kan? Bukan, Badarawi yang ini yang di KKN sudah, itu. ya, Iya. yang sudah merasuki penari ini. Ya. Nah, perlu itu. Tapi memang cerita tentang penari ini memang selalu menarik. Cerita-cerita tentang Nyai Ronggeng itu juga memiliki daya tarik tersendiri. Kayaknya memang Baik kayak gitu. secara ya. magis mungkin ya, secara mistis memang punya daya Film-film tarik. horor Indonesia kan begitu ya, maksudnya ceritanya aja tentang penari. Ya kebanyakan kan maksudnya. Loh, sastrawan budayawan Ahmad Tohari itu juga muncul semakin tenar karena novelnya kan, Iya. yang penari dari dusun apa ya? Dusun apa ya? Saya punya catatan kalau nggak. Novelnya siapa Pak Ben? Ahmad Tohari Pak. Ya karena mungkin Penari dari dusun Paruk. Tahu. Paruk kalau nggak salah. Itu bestseller kok tahun 2010-an 2010-an atau 2008 apa ya. Itu menjadi trilogi yang mengangkat nama Ahmad Tohari itu dan dikembangkan, diterjemahkan di beberapa bahasa negara. Jepang, Inggris itu dengan apa tema itu ya. Nah, ini dari sisi sastra memang bagus, menarik. Ya karena kan lebih mungkin Badarawi. Ini kalau dari bahasa dari kosakatanya yang Bada itu kan berarti datang, mengundang. Badarawi, Rawu itu datang. Rawu itu datang. Ya, datang menghampiri. Bada itu apa tuh? Bada itu apa ya? Telah. Kalau itu bahasanya bahasa baru deh Pak, kalau karena itu adopsi dari bahasa Arab. Arab.
Oh, Bada itu. Ya, mungkin kalau bahasa Sanskertanya beda lagi mungkin. Iya, beda lagi ya. Iya. Dawarumi. Rawi itu sebenarnya ya mendatangi ya. Atau jangan-jangan itu karena dia merasuki. Bisa jadi. Iya, kalau dia kan menggoda. Iya. Diceritakan kan dia suka dengan manusia pria. Suka dengan pria dari manusia karena untuk melanggengkan ininya kekuatannya dia. dia. Begitu. Ya. Pernah baca begitu. Jadi Badarawi ini sosoknya Nah, itu digambarkan sama seperti yang tadi Mbak bilang itu yang apa namanya sini orang bawah ular. Oh ya. Jadi memang cerita-cerita dari yang bersumber yang areanya dari wilayah pantai selatan memang selalu digambarkan seperti itu. Iya, kalau dia berbaju hijau. Iya. Ini dari bawahnya nggak ular kan, Bun? Nggak bersisik kaki, bukan pulang. Lepas ya. Iya. Kan makanya Pak tadi saya bilang saya Diundang saya tuh suruh di sini sendiri nggak berani Pak. Padahal nih pada saya ngelirik-ngelirik di jangan udah bersisik, waktunya pulang Pak kalau udah bersisik. Takut saya. Nah itu kok menarik ya. Ternyata orang-orang kita masih senang, masih punya daya tarik tersendiri itu. Iya. Karena Dan masih banyak cerita-cerita seperti itu ya. banyak Pak. Iya. Di kampung saya itu dulu ini cerita ya. Jadi agak unik juga. Di kampung saya itu dulu ada kesenian kuda lumping. Nah ketika kesenian kuda lumping ini diadopsi, ada orang dari daerah lain belajar tarian itu lah, diajarkanlah di sana. Nah, kalau mengajarkan tariannya kan berikut juga dengan ritualnya kan, cerita kan seperti itu. Nah, uniknya tuh begini, ketika itu dimainkan di wilayah lain, ternyata dengan ritual-ritual yang sama, kalau di kuda lumping itu selalu ada istilah kesurupan ya Pak ya. Iya. Nah selalu itu kan. Nah yang ternyata yang masuk itu kesurupan itu tokohnya dari kampung kita. Oh. Padahal ini kan wilayahnya jauh. Ya bisa jadi yang belajar ini udah nyebrang pulau ya kan? Tapi harusnya kan kalaupun dia kesurupan harusnya tokoh-tokoh dari sekitar kan. Tapi enggak, ini ini dari sini. Ya mungkin yang diceritakan memang yang itu kan. Jadi yang masuk ke pikirannya ya itu tokoh itu. Ya, karena kan yang diajari itu. yang disampaikan itu kan memang itu. Iya. Jadi kan yang dipanggil ya yang itu yang nempel di nempel ininya. Tapi ngomong-ngomong merinding nggak sih? Cerita begini. Merinding nggak? Enggak lah. Enggak. Merinding itu kalau hal lain. Iya. Bukan dalam cerita Pak ya. Ya kan tadi sebelum terpental gitu kan itu. Makanya Pak saya kan tanya lagi Pak. Tadi saya melihat aura kemerindingan ketika saya bercerita tentang Ratna Nara sedang tidur. Dan si macan ini tadi mau melakukan sesuatu mereka merinding. Tapi kok sekarang sudah meredup. Jadi maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Pengen nonton Badarawi itu pengen nonton tuh karena katanya ininya bagus banget. Pengerjaannya tuh bagus banget. Iya. Dari sisi apanya Bu? Sinematografinya bagus banget. Pokoknya banyak yang memuji. Terus penampilan pemeran Badarawi itu juga bagus banget. Kita jadwalkan. Iya. Jadi baru 11-12 sama siksa itu. Siksa kubur. Lebih banyak mana penontonnya kira-kira? Terakhir sih masih Badarawi. Masih Badarawi. Ya, tapi sebetulnya gini, ini tadi kan kalau ceritanya dari cerita KKN tadi punya, Iya. yang dimunculkan yang gini tuh ada peristiwa KKN, ada peristiwa lokasinya di dusun penari tadi, dan ada sosok yang menjadi sentral cerita itu kan. Tapi aku juga punya cerita tentang hal-hal yang sifatnya mistis kayak tadi. Apaan itu? Dan peristiwanya sama ketika kita KKN 3 bulan, kita pulang kos dan kita masuk rumah kos itu kok tiba-tiba kosong, yang tadinya berisi 24 orang kok pada pergi semua. Ternyata ya kan, saya kan nggak tahu kan cerita di balik 3 bulan itu, saya nggak tahu. Saya masuk tidur aja biasa di situ.
suasananya memang sudah nggak nyaman. Ada sesuatu hal-hal yang tidak Diinginkan. biasa. Tidak biasa. Nah, ketika sampai seminggu tuh nggak ada berita apa-apa. Sampai suatu saat orang-orang pada bisik-bisik, kenapa saya masih bertahan di situ? Ya kan? Ternyata si ibu kosnya ini meninggal karena tertabrak mobil kol zaman dulu. Sampai terbelah. Ada suara-suara aneh ya. Iya, tadi Pak Ben itu, maksudku gini, Pak Ben itu mendengar suara-suara aneh itu ketika sudah tahu si Belum. ibu kos ini meninggal Belum. karena itu atau belum? Nah, Belum. suara yang didengar itu suara apa Pak Ben? Kalau zaman dulu orang-orang sekitar tuh karena sempat rame kan, sempat rame dan ternyata yang dengar waktu itu nggak cuma aku. Iya, suaranya itu suara apa? Kalau orang sana bilang tuh namanya gaung. Gaung tuh jadi suara itu di belakang rumah kos itu kan pohon bambu. Nah yang saya dengar itu emang dari atas pohon bambu tuh langsung turun suaranya itu. Lewat jendela samping kita dan lama di jendela kita. Tapi kalau memang kalau pohon bambu itu kan apa ya? Kena angin itu kan memang ada suara desiran itu kan agak kencang. Nanti kita bahas secara ilmiahnya dan ini kan kita lagi cerita sisi mistis. Sisi. Mohon maaf Pak, beda. Kita ritmenya beda. Mohon maaf ya. Kita dongeng dari sisi mistis dulu. Saya nggak cocok jadi pendongeng. Nggak sabar saya. Nah, ternyata pagi-pagi dulu kan saya paling suka tuh jajan tape. Nah, jadi kalau namanya Bu Hindun samping kosan kita itu jualan tape, Bu. Jadi kalau dia udah pulang dari rumah, dari pasar, langsung di rumah di depan tuh udah ada tape kan. Nah, saya selalu pesan tape itu. Nah, saya lagi makan tuh langsung ditanya sama Bu Hindun itu, Mas semalam dengar nggak? Dengar apa Bu? Nah, ini kan konfirmasi kan, tadinya saya belum cerita. Nah, dia cerita begini sampai dia menceritakan sekarang itu udah lama lu nggak datang. Gitu. Kok semalam datang? Gitu. Oh, Mas itu. dengar nggak? Iya Bu, saya dengar gini. Wah, memang dari dulu memang ada, udah lama nggak muncul dan baru-baru ini aja muncul. Gitu. Akhirnya, emang apa Bu? Sebetulnya apa itu? Nah, dia cerita panjang lebar. Nantilah di sesi berikutnya kita ceritakan. Yang jelas semenjak saat itu saya sempat lama tidur di terminal. Saya tidur di terminal. Karena takut sama suara gaungan itu. Iya. Dan saya mau pindah kos kan belum punya dana waktu itu. Ya karena kan kos pasti udah dibayar untuk sekian waktu kan. Nah akhirnya saya tidur di terminal. Jadi kos-kosan itu kosong pada saat itu. Kosong. Kasihan ya nggak ada yang takut ya. Nah orang-orang pada bingung juga. Wah ternyata sakti. Saya dikiranya sakti waktu itu. Nah karena hanya saya yang berani tidur di situ. Padahal karena nggak tahu. Padahal karena nggak tahu. Orang nggak tahu tuh emang sakti kok. Lah iya benar. Jadi memang puncak kesaktian itu sebenarnya ada pada ketika kita nggak tahu. Rahasianya adalah ketika kita tidak tahu. Iya. Itu adalah puncak kesaktian. Jadi kesaktian adalah ketika kita tidak tahu apa-apa dan tidak melakukan apa-apa. Iya. Pada titik puncak berserah itulah kita akan menjadi sakti. Yes. Jadi kita lanjutkan mobil itu. Jadi sekarang kita cerita mistisnya.